Ayahku adalah dewa perang. Bab 311. Kyuubo menghela nafas lega, merasa bahwa Tuan Guan tidak akan menghukumnya terlalu banyak jika dia mengatakan ini. Dia segera berdiri dan berteriak dengan tegas pada Wei Mingli dan yang lainnya, kamu, keluar dari sini. Wei Mingli, kamu sangat berani, bahkan jika kamu datang sendiri. Dengan sekelompok besar orang. Ayo, sial itu. Aku hampir terbunuh olehmu, tapi untungnya Tuan Guan murah hati. Wei Mingli masih tidak percaya, dan dia berteriak dengan bingung, Saudara Bo, apa yang terjadi denganmu? Tanda tanya. Bukankah kamu juga? Kaki tangan pencuri kecil ini. Kyuubo bergegas dan menamparnya dengan keras. Tampar dia ke tanah dengan tiba-tiba. Dia bahkan menendangnya lagi. Tendangannya sangat keras. Tendangan tersebut memaksa Tuan Muda Wei terlempar sejauh 3 hingga 4 meter. Kyuubo mengucapkan satu kata pada suatu waktu, dasar bodoh, sudah kubilang, segera keluar dari sini. Jika tidak, aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu berani menyinggung pemilik Haoyu Tianzhuang. Petik 2. Jika kamu berani mengatakan itu lagi, aku akan menghajarmu sampai mati terlebih dahulu. Aku yakin orang tuamu tidak akan berani mengatakan apapun. Tuan Muda Wei sangat ketakutan hingga dia merangkak pergi, sepenuhnya. Tidak perlu kalah menghadapi. Turun dan keluar seperti anjing. Dia benar-benar berbeda dari pria yang menuangkan uang dari teras lantai 2 dengan sangat dingin lebih dari 1 jam yang lalu. Yang lainnya juga diusir satu demi satu. Bahkan Shen Chang dan Su Yufeng pun dikeluarkan. Mereka memandang ke dalam Shen Feixue dengan penuh semangat. Shen Feixue kejam dan pura-pura tidak melihatnya. Pria yang meremehkan orang lain seperti ini perlu diberi pelajaran. Didorong keluar. Shen Chang dan Su Yufeng masih bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berdua menatap Tuan Muda Wei dengan sedih, yang separuh wajahnya bengkak. Aku hanya takut bahkan mereka tidak menyadari bahwa sudah ada sedikit rasa jijik di wajahku. Shen Chang bertanya, Tuan Muda Wei, apa yang terjadi? Mengapa saudaramu berlutut di depan Guan Qianjun dan memanggilnya tuannya? Dan memukulmu? Memukulmu dengan sangat buruk. Su Yufeng mengangguk, ya. Ini adalah tidak ilmiah. Mungkinkah Guan Qianjun benar-benar pemilik Haoyu Tianzhuang? Itu sebabnya dia memiliki otoritas seperti itu. Apakah tebakan kita semua salah? Ya Tuhan. Lalu putri kita telah menemukan orang yang tepat. Tuan Muda Wei, memang benar kamu tidak menanyakan dengan jelas, jadi. Tanpa berkata apa-apa, dia berteriak. Bagaimana Wei Mingli, yang sudah sangat marah dan marah, bisa menahan kata-kata mengejek ini? Dia bergegas dan menendang Su Yufeng ke tanah, memukul perutnya. Tikus itu segera menutupi wajahnya dan menjerit kesakitan. Wei Mingli kembali menamparkan wajah Shen Chang dengan keras. Pada saat yang sama, dia dipukuli hingga jatuh ke tanah, kepalanya memar dan berdarah, serta dia berteriak. Wei Mingli berkata dengan kasar, Haoyu Tianzhuang, aku bahkan tidak mampu membelinya, apalagi Guan Qianjun yang berpakaian seperti pedagang kaki lima. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Aku akan mencari tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak percaya Guan Qianjun benar-benar sekuat itu. Wajahnya dipenuhi rasa iri dan benci, dan dia menghirup api beracun. Dia tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati, tapi Guan Qianjun benar-benar memiliki Haoyu Tianzhuang. Dia juga tidak mau mempercayainya. Zhang Guoxiong mengangguk, ya. Tuan Muda Wei benar. Bibi dan Paman, Anda benar-benar buta. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Guan Qianjun adalah penguasa Haoyu Tianzhuang? Tuan Muda Wei adalah yang paling bijaksana, dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Siapa yang tahu? Sanjungan ini sepertinya ada di kaki kudanya. Wei Mingli menamparkan wajah Zhang Guoxiong dengan keras lagi, dan menendangnya lagi. Su Yujiao tercengang dan bertanya dengan patah hati, Tuan Muda Wei, mengapa Anda memukul anak saya? Saya pikir dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bukankah dia memuji Anda? Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Lalu, bentak. Dia juga ditampar. Wajah Wei Mingli pucat dan matanya menakutkan. Lihatlah bekas tamparan besar di wajah mereka. Lihat bajunya yang ditendang hingga berkeping-keping oleh Kyuubo. Memuji dia atas kebijaksanaannya saat ini tidak berarti merendahkan harga dirinya. Semua orang di sekitarnya melompat ketakutan. Melihat Tuan Muda Wei, rasanya seperti melihat binatang gila. Wei Mingli terengah-engah, dia menatap sekeliling, dan kemudian berkata-kata demi kata, saya tidak peduli siapa Guan Qianjun atau apa kemampuannya, saya adalah pemuda tertua di antara 7 keluarga. Berani menghinaku, aku ingin dia terlihat baik.
Aku pasti akan membiarkannya mati. Suatu hari, aku akan menunggangi Shen Feixue dan melihat darahnya mengalir sedikit demi sedikit. Saat dia berbicara, dia menjadi lebih ganas. Sepertinya, aku pernah melihat Guan Qianjun menjadi seperti itu. Saya benar-benar tidak percaya. Dia adalah pemilik Haoyu Tianzhuang. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Saya pasti bisa mengetahuinya. Kemudian, dia memutar tubuhnya begitu keras hingga pinggangnya hampir terpelintir. Dia lari begitu saja dengan putus asa. Yang lain juga segera pergi dari sini. Hanya Shen Chang dan Su Yufeng yang masih berdiri di sana dengan bodoh. Mereka dengan enggan menatap Haoyu Tianzhuang tidak jauh dari situ. Shen Chang, orang bernama Guan itu sebenarnya bukan pemilik Haoyu Tianzhuang, kan? Itu beberapa miliar. Su Yufeng, alangkah baiknya jika itu benar, tetapi seorang prajurit berkepala besar dan sutra gantung yang malang, bagaimana mungkin ada rumah yang begitu berharga? Dia telah kembali begitu lama, jika ada. Ini pasti sudah lama diambil. Shen Chang, tetapi bagaimana menjelaskan bahwa begitu banyak orang berlutut ke arahnya dia? Bahkan teman Wei Mingli memanggilnya Tuan Guan. Perlakukan dia sebagai tuan mereka. Su Yufeng mengertakkan gigi dan berkata, ayo kembali. Tanyakan dengan jelas. Mereka berdua hendak berjalan kembali, dan kemudian mereka diserang oleh sekelompok penjaga keamanan yang berpatroli. Diambil. Haoyu Tianzhuang. Shen Feixue sangat senang dan bertepuk tangan kecilnya. Keren sekali. Aku sama sekali tidak menyukai Wei Mingli, jadi aku ingin memberinya pelajaran yang baik. Aku tidak menyangka kamu akan menamparkan wajahku. Lumayan, Guan Qianjun. Kamu memiliki potensi. Dia berkata, dia mengulurkan tangan rampingnya dan menepuk jantung Guan Qianjun. Kemudian, sambil menatapnya dengan cermat, dia bertanya satu persatu, sejujurnya, apakah Anda benar-benar dewa perang tertinggi? Guan Qianjun tersenyum sedikit, apakah Anda masih tidak mempercayainya? Shen Feixue berkata dengan wajah yang berkonflik, bukannya aku tidak percaya. Hanya saja terlalu sulit dipercaya. 6 tahun lalu, bukankah kamu baru saja lulus perguruan tinggi? 6 tahun kemudian, kamu masih muda. Tidakkah terlalu cepat, kamu menjadi dewa perang tertinggi? Dewa perang tertinggi memiliki level yang sangat tinggi. Lihatlah Qi Kunlun, dia 2 atau 3 tahun lebih tua darimu. Dia masih menjadi dewa perang persiapan. Saya tidak tahu apakah dia bisa menjadi dewa perang. Secara tidak sengaja, dia bukan lagi dewa perang. Guan Qianjun tersenyum bahagia. Siapa yang tahu bagaimana dia sampai di sini dalam 6 tahun terakhir. Badai berdarah itu, pertempuran sengit itu. Setiap kali, dia merangkak keluar dari kematian. Jika dia tidak memakan hidup-hidup pohon ginseng liar berusia berabad-abad ketika dia masih bayi, jika dia tidak memiliki fisik yang istimewa, dan jika dia tidak diajari seni menghancurkan pikiran tentara dan mematahkan tinju tentara. Oleh seorang ahli alam terbuka ketika dia masih muda, dia pasti sudah lama meninggal. Dia berkata, "Yah, sebenarnya aku bukan dewa perang tertinggi." Bab 312. Untuk sementara waktu, Shen Feixue menghela nafas lega, merasa sedikit kecewa tapi juga lega. Sedikit rumit. Guan Qianjun berkata, ekspresimu sedikit aneh. Shen Feixue berkata dengan jujur, meskipun kamu bukan dewa perang tertinggi, aku sedikit kecewa, tapi setelah memikirkannya, ini yang terbaik. Dewa tertinggi perang sangat tinggi di atasku, aku adalah orang kecil. Bagaimana aku pantas mendapatkannya? Guan Qianjun tertawa, jadi, kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku bukan dewa perang tertinggi. Shen Feixue mengangguk, saya percaya. Seperti yang baru saja saya katakan, Anda terlalu muda, dan, saya telah menonton beberapa film dokumenter medan perang, dan dewa perang muncul, meskipun itu hanya sesaat. Saya dapat melihat bahwa yang maha tinggi lebih tinggi dan lebih gemuk darimu. Bukan tipe tubuhmu. Guan Qianjun tidak mengatakan apapun dan tidak memperbaikinya. Itu difilmkan dan saya tidak bertanggung jawab atas efek sebenarnya. Selain itu, sejak cedera, saya telah menghabiskan banyak energi dan memang kehilangan banyak berat badan. Lalu siapa kamu? Apakah kamu benar-benar pemilik Haoyu Tianzhuang? Shen Feixue memiringkan kepalanya dan bertanya, lalu menyangkal dirinya sendiri, tidak mungkin. Karena kamu bukan dewa perang tertinggi, itu tidak mungkin. Miliki Haoyu Tianzhuang ini. Guan Qianjun hanya melakukan kesalahan. Kamu sangat pintar. Saya seorang prajurit, dan saya dulu dianggap sebagai bawahan yang tertinggi. Dia telah memimpin tentara, dan Tianzhuang ini memang yang tertinggi.
Ada yang salah dengan dia ketika dia kembali beberapa waktu lalu. Dia awalnya sangat rendah hati, tapi dia masih dikenali. Di antara mereka adalah bos besar dari ibu kota provinsi. Setelah memberikan Tianzuang kepadanya, mustahil bagi yang tertinggi untuk tinggal di sana secara permanen. Dia perlu menemukan seseorang yang dia percaya untuk mengurusnya. Bagaimanapun, ini adalah villa bernilai miliaran. Melihat dan mencari, saya kebetulan menemukan saya. Saya adalah rekan senegaranya dan saya telah bertarung dengannya. Dia sangat mempercayai saya, jadi dia menyerahkanku untuk mengurusnya. Saat dia mengatakan ini, Kyubo masih berada di sampingnya. Dia mendengar semuanya dan bingung. Rasanya bukan itu masalahnya, tapi saya tidak tahu persis apa itu. Saya hanya bisa mendengarkan dalam diam. Dan Shen Feixue menunjuk ke arahnya tanpa berkata apa-apa. Artinya jelas. Kyubo terus diam. Serahkan semuanya pada Tuan Guan. Guan Qianjun tertawa, pelayan Qiu adalah pengurus rumah tangga, saya. Saya manajernya, dia. Bertanggung jawab atas urusan tertentu, dan saya. Bertanggung jawab untuk mengawasi urusan khusus yang menjadi tanggung jawabnya. Saya juga pemimpinnya, kan, Butler Qiu. Dia mengedipkan mata pada Kyubo. Kyubo dengan cepat menjawab dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki pengalaman di bidang ini. Jadi saya adalah seorang pengurus rumah tangga, tapi Tuan Guan adalah orang yang dipercaya oleh Tuan tertinggi. Dia bertanggung jawab untuk menjaga saya. Jadi, ini salahku karena membiarkan Wei Mingli untuk masuk dan nongkrong. Ini adalah lingkup yurisdiksi Guan Ye. Itu sebabnya aku sangat takut dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Guan Ye, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Keduanya dapat dianggap sebagai pemahaman diam-diam tentang kerjasama. Shen Feixue masih ragu, lalu pertanyaan saya muncul lagi, mengapa Anda memanggil Guan Qianjun Tuan? Ini. Kyubo sedikit bingung. Guan Qianjun menghela nafas dan meminta maaf dengan tulus, maaf, Feixue, aku juga ingin mendapatkan lebih banyak wajah di depanmu dan bisa pamer, jadi aku menggunakan kekuatan kecilku. Paksa mereka memanggilku Tuan. Ya. Kyubo mengangguk seperti orang bodoh. Yang lain juga menumbuk bawang putih. Shen Feixue tiba-tiba menyadari. Dia meninju bahu Guan Qianjun. Kemudian, dia berkata dengan genit, dasar bodoh, kamu benar-benar pamer di depanku seperti ini, ya? Apakah kamu tidak takut jika Tuan tertinggi mengetahui bahwa kamu berpura-pura menjadi Tuan, dia akan membunuhmu? Jangan lakukan itu lagi di masa depan. Apakah kamu mengerti? Tuan tertinggi adalah tuannya, kamu hanya bekerja untuknya, kamu tidak dapat mengklaimnya dengan sia-sia. Jika tidak, kamu akan mengkhianati kepercayaannya. Guan Qianjun mengangguk dan mengiyakan. Berperilaku sangat baik. Saat ini, dia sudah memikirkan pertimbangan lain. Karena Shen Feixue masih tidak percaya bahwa dia adalah yang tertinggi dan penguasa Haoyu Tianzuang, maka jangan mempermalukannya. Bagaimanapun, pertama, Tianzuang tidak cocok untuk ditinggali Shen Feixue. Kami belum menemukan cara untuk menangani masalah pembuluh darah naga, yang mungkin menyebabkan beberapa perubahan di villa di masa depan. Kedua, jika Shen Feixue pindah, orang tuanya pasti akan mengikuti. Sejujurnya, Guan Qianjun sangat membenci Shen Chang dan Su Yufeng. Kalau dipikir-pikir, dia baik. Tinggal di sini pasti akan merepotkan. Ketiga, dan yang terpenting, sebelum membalaskan dendam Su Qingyi dan menemukan dalang di baliknya, akan lebih baik jika menyembunyikan apa yang harus ditutup-tutupi. Shen Feixue menghela nafas lagi, itu bagus. Saya tidak layak untuk Tuan tertinggi, tapi saya masih bisa menandingi prajuritnya, haha. Qianjun, jika Anda memiliki kesempatan, izinkan saya mengunjungi Tuan tertinggi. Dia adalah idolaku. Ya. Dia mengepalkan tangan kecilnya, memamerkan penampilannya yang konyol dan manis. Ternyata Lao Guan bukan hanya seorang prajurit, dia juga seorang prajurit dari prajurit yang maha tinggi. Lumayan, ucapnya dengan cukup bangga. Guan Qianjun, ini. Qian, ini. Setelah itu, mereka bertiga menginap di Haoyu Tianzuang dan menghabiskan sore yang indah, minum teh sore sambil menyaksikan laut di teras. Saya tidak tahu betapa nyamannya itu. Lalu kembali. Tentu saja, selama proses ini, Guan Qianjun juga mencapai pemahaman diam-diam dengan Kyubo. Lakukan saja apa yang dia katakan sebelumnya. Meskipun Kyubo masih belum mengetahui identitas spesifik Guan Qianjun, dia yakin. Ia bukan prajurit dari prajurit Tuan tertinggi. Dia lebih mungkin menjadi Tuan tertinggi.
Namun sebagai seorang penata layan yang memenuhi syarat, dia tahu apa yang tidak boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dipikirkan, apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, Wei Mingli secara alami tidak mau dan mencoba segala cara untuk memperbaiki hubungan dengan Kyubo. Lalu, saya mengetahui kebenaran dari mulutnya. Dia segera memberitahu Zhang Buoxiong tentang hal itu. Zhang Buoxiong terlihat sangat jelas, sebenarnya, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Bagaimana orang seperti Guan Qianjun bisa menjadi penguasa Haoyu Tianzhuang? Haha, jadi itulah yang terjadi. Wei Mingli dengan nada menggoda, itu bisa. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Lagi pula, mereka juga prajurit dewa perang tertinggi. Kamu tidak bisa mengacaukannya begitu saja. Ini. Bahkan jika kamu memukul seekor anjing, itu tergantung pada pemiliknya. Zhang Buoxiong dia tersenyum. Tuan Muda Wei, saya harus mengakui bahwa Anda tidak dapat mengalahkan dewa perang tertinggi, tetapi bawahan dewa perang bukanlah hal yang mudah bagi Anda. Guan Qianjun ini hanya beruntung. Dia kebetulan adalah sesama penduduk desa dengan tuan tertinggi, jadi saya diberitahu bahwa ada alasan lain mengapa dia bisa mengambil pekerjaan ini. Wei Mingli, oh, alasan apa? Zhang Buoxiong berkata dengan puas, lihat, apa yang saya katakan masuk akal. Dia pasti mendapat bagian dari tuan tertinggi melalui rekan-rekannya, dan mengandalkan koneksi kampung halamannya untuk mendapatkan pekerjaan bagus ini. Dia sangat pandai menyelinap ke dalam kamp. Di mata tuan tertinggi, dia, seorang prajurit berkepala besar, bukanlah apa-apa. Bahkan jika kita membunuhnya, Yang Maha Tinggi pasti tidak akan terpengaruh. Bagaimana seekor gajah bisa peduli dengan kematian seekor semut? Bersambung.